Belakangan ini ramai diberitakan bahwa Google menemukan bukti keberadaan multiverse melalui pengembangan chip kuantum bernama Willow. Klaim ini muncul dari kombinasi antara teknologi mutakhir dan interpretasi publik yang melompat terlalu jauh. Chip kuantum memang bekerja berdasarkan prinsip mekanika kuantum seperti superposisi dan keterikatan kuantum atau quantum entanglement, yang secara teori memang berkaitan dengan konsep multiverse. Tapi menyatakan bahwa teknologi ini telah membuktikan adanya multiverse adalah pernyataan yang belum punya dasar ilmiah yang kuat. Teknologi kuantum seperti Willow bertujuan untuk merevolusi cara komputer bekerja, terutama dalam pemrosesan data skala besar dan kompleks. Namun ketika berita teknologi ini sampai ke publik dalam bentuk sensasional seperti Google menemukan multiverse, maka muncul potensi misinformasi. Dalam dunia sains, hipotesis seperti multiverse masih dalam tahap teori dan debat panjang antar ilmuwan. Belum ada percobaan atau observasi langsung yang bisa membuktikannya. Jadi perlu kita pisahkan dengan jelas antara apa yang benar-benar ditemukan dan apa yang masih berupa spekulasi atau narasi yang dibesar-besarkan. Salah satu hal yang ikut memanaskan perbincangan soal multiverse adalah sebuah video viral di TikTok yang memperlihatkan seseorang melihat dirinya sendiri dari masa lalu. Video ini sontak membuat warganet heboh dan berspekulasi bahwa itu adalah bukti nyata dimensi paralel atau pergeseran antar realitas. Dengan lebih dari 10 juta penayangan, klip tersebut menyebar luas sebagai bukti tak terbantahkan bahwa multiverse itu nyata dan bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu alat canggih seperti chip kuantum. Namun jika ditelusuri lebih dalam, banyak video semacam ini yang sebenarnya bisa dijelaskan secara logis. Bisa jadi itu hanya editing video, efek pantulan kaca, atau kebetulan visual yang memunculkan ilusi optik. Dalam banyak kasus, video viral semacam ini memanfaatkan keingintahuan dan sensasi sebagai daya tarik utama, bukan fakta ilmiah. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya membutuhkan pembuktian ilmiah yang ketat. Fenomena seperti klaim teknologi chip kuantum dan video viral di TikTok seringkali memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Banyak orang sulit membedakan mana informasi yang bersumber dari penelitian ilmiah dan mana yang berasal dari spekulasi atau teori konspirasi. Ketika istilah-istilah seperti multiverse, dunia paralel, atau realitas alternatif digunakan secara bebas di media sosial tanpa penjelasan yang benar, publik bisa dengan mudah terseret dalam narasi yang sebenarnya belum terbukti secara ilmiah. Kebingungan ini diperparah oleh bagaimana konten-konten di internet, terutama di media sosial, lebih mementingkan sensasi dibandingkan akurasi. Akibatnya, teori-teori seperti multiverse yang seharusnya menjadi bahan diskusi ilmiah justru berubah menjadi semacam mitos modern yang dipercaya tanpa dasar. Padahal dalam dunia sains semua klaim harus bisa diuji, dibuktikan, dan direplikasi. Disinilah pentingnya literasi sains agar masyarakat bisa bersikap kritis, tidak mudah terpancing sensasi, dan memahami bahwa tidak semua yang viral adalah kenyataan. Dalam dunia fisika teoretis, multiverse adalah ide bahwa alam semesta kita bukan satu-satunya. Ada kemungkinan eksistensi berbagai alam semesta lain yang berjalan paralel dengan hukum fisika yang berbeda atau mirip dengan milik kita. Gagasan ini muncul bukan dari hayalan, tapi dari pengembangan teori-teori seperti teori string, kosmologi inflasi, dan interpretasi banyak dunia atau many worlds interpretation. Meskipun terdengar seperti fiksi ilmiah, banyak ilmuwan serius mempertimbangkannya sebagai solusi atas pertanyaan-pertanyaan fundamental dalam kosmologi.
Namun penting untuk diingat, hingga kini multiverse masih berupa hipotesis. Tidak ada alat bantu eksperimen yang bisa secara langsung mengamati atau menguji keberadaan semesta lain. Jadi, walaupun konsep ini sangat menarik dan sering diangkat dalam film dan budaya pop, dalam konteks ilmiah, multiverse masih jauh dari kata terbukti. Ini adalah medan spekulatif yang sah dalam sains, tapi tidak bisa dijadikan dasar kesimpulan seperti yang sering terlihat di media atau teori konspirasi. Chip kuantum Willow yang dikembangkan oleh Google memang merupakan langkah besar dalam dunia komputasi kuantum. Teknologi ini bekerja dengan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti superposisi, di mana satu unit informasi bisa berada dalam lebih dari satu keadaan secara bersamaan, dan entanglement, di mana dua qubit bisa saling berhubungan meskipun berjauhan. Tujuannya bukan menjelajah dimensi lain, tapi untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang terlalu kompleks bagi komputer biasa, seperti simulasi molekul, pemodelan iklim, dan enkripsi tingkat tinggi. Sayangnya, klaim bahwa chip ini telah membuktikan multiverse kemungkinan besar muncul dari salah tafsir atau penggambaran berlebihan di media. Memang benar bahwa beberapa interpretasi kuantum seperti teori many worlds mengaitkan hasil pengukuran dengan dunia paralel, tapi ini masih berada di ranah teori, bukan pembuktian. Chip Willow belum pernah memberikan bukti eksperimental tentang keberadaan multiverse, dan para ilmuwan pun tidak pernah menyatakan demikian secara resmi. Jadi penting untuk membedakan antara pencapaian teknologi nyata dengan klaim sains yang belum terbukti. Salah satu video yang sempat viral di TikTok memperlihatkan seseorang yang tampaknya melihat dirinya sendiri dari masa lalu atau dimensi lain. Video ini langsung memancing berbagai teori di kolom komentar, dari time travel, glitch in the matrix, hingga bukti multiverse. Tidak sedikit yang menganggap kejadian semacam ini sebagai petunjuk bahwa dunia yang kita tinggali bukan satu-satunya, dan bahwa celah antara dimensi bisa terbuka secara acak dalam kehidupan sehari-hari. Narasi seperti ini memang menggugah imajinasi dan sangat menarik untuk dikonsumsi secara visual. Namun secara ilmiah, fenomena ini lebih mudah dijelaskan melalui teknik editing, manipulasi kamera, atau kebetulan visual. Banyak konten viral yang sengaja dirancang agar terlihat misterius untuk mendapatkan perhatian dan interaksi di media sosial. Belum ada satupun bukti dari video-video semacam ini yang berhasil diverifikasi secara ilmiah sebagai fenomena nyata dari dimensi paralel. Dalam dunia sains, klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa, dan sejauh ini video TikTok belum memenuhi standar tersebut. Teori konspirasi tentang multiverse seringkali muncul bukan dari hasil riset, melainkan dari kebutuhan psikologis manusia untuk mencari makna, penjelasan alternatif, atau bahkan pelarian dari kenyataan. Gagasan bahwa ada versi lain dari diri kita yang hidup di dunia yang berbeda bisa merasa menenangkan atau memberi harapan, misalnya bahwa ada semesta di mana kita bisa membuat kesalahan yang sama atau hidup yang lebih ideal. Imajinasi ini sering dikemas secara dramatis di film, konten YouTube, atau media sosial, lalu perlahan dipercaya sebagai sesuatu yang mungkin benar-benar nyata. Masalahnya, teori-teori ini sering menyamar sebagai sains padahal tidak didukung oleh bukti ilmiah. Mereka menggunakan istilah teknis seperti dimensi, realitas paralel, atau kuantum untuk membungkus narasi yang sebenarnya spekulatif atau bahkan palsu. Ini bisa menyesatkan publik dan memperburuk miskonsepsi tentang sains. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersikap kritis apakah suatu klaim benar-benar berdasarkan riset atau hanya narasi emosional yang dikemas agar terdengar ilmiah. Multiverse adalah konsep yang benar-benar ada dalam diskusi ilmiah, tapi masih berada di ranah teori dan belum terbukti secara eksperimen. Teknologi chip kuantum seperti Willow memang membuka babak baru dalam sains dan komputasi, tetapi menghubungkannya langsung dengan pembuktian multiverse adalah lompatan logika yang tidak berdasar. Demikian pula dengan video-video viral yang mengklaim memperlihatkan glitch realitas atau interaksi dengan dimensi lain. Semua itu belum bisa dijadikan bukti sahih dalam kerangka sains yang ketat. Di era informasi ini, kita dituntut untuk lebih kritis dan teredukasi dalam menyaring klaim-klaim luar biasa yang beredar, terutama ketika dibungkus dengan istilah ilmiah atau visual yang meyakinkan. Rasa ingin tahu terhadap hal-hal seperti multiverse adalah hal yang wajar, bahkan sehat, selama disertai dengan pemahaman dan kesadaran terhadap batas antara fakta dan fiksi. Sains bukan tentang kepercayaan buta, tapi tentang proses panjang untuk memahami realitas dengan jujur.
Dan dalam proses itu, skeptisisme bukan penghalang, justru ia adalah bagian penting dari pencarian kebenaran.